Oke, sekarang kita lanjut yang berikut. Share screen lagi. Kuliah 022 ya. Nah, yang kedua ini menggunakan SUMIF ya. Menggunakan SUMIF. Nah, caranya dari data yang hampir sama ini tadi ya. Ada invoice, tanggal, barang, kuantitas, kilogram, satuan, dan negara bruto, nilai bruto ya. Kita akan buat rekap ya untuk kategori produk ini berapa penjualannya. Nah, caranya dengan menggunakan SUMIF. Jadi kalau tadi itu bukan formula ya, dia pakai menu saja consolidate itu ya. Nah, kalau di sini kita pakai formula ya, SUMIF ini. Nah, caranya ketik di tempat yang akan kita SUMIF ya, itu sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, kemudian di sini menggunakan bantuan ini sebetulnya ya, wizard kalau di Microsoft Access itu ya istilahnya. Jadi kita mengetikkan di POM gitu. Itu mungkin lebih informatif, lebih gampang gitu ya. Pakai caranya untuk menghidupkan wizard ini, klik simbol FX ini ya. Nanti kita masukinnya ke dalam tempat yang lebih jelas gitu. Tapi saya biasa tidak pakai seperti ini ya. Pertama agak lebih lama ini kalau menggunakan wizard panduan seperti ini ya. Saya biasanya langsung saja. Jadi sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, sudah dalam kurung nanti sebenarnya ada panduan juga gitu ya. Nanti akan keluar panduannya. Apa yang harus diisi? Parameternya ini sama, akan keluar 3 parameter juga ya. Range, kriteria, dan sum range. Nah, kemudian nanti kita dapat hasilnya ya ini ya. Ini sudah hasilnya belum? Oh, belum. Hasilnya nanti seperti apa ya? Kita klik. Nanti ini yang ini nih hasilnya. Nah, saya tunjukkan, kita lihat. Jadi di sini sudah ada latihan 022 data penjualan ini ya. Nah, di laporan 2 ini sudah jadi ini sebetulnya. Saya hapus saja. Nah, cuma ini tadi juga saya sampaikan, kita sebetulnya tidak dijelaskan ini tiba-tiba ada kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam. Ini kan dari sini harus kita ambil dulu data yang unik ya. Karena kan kita akan melihat ubi merah itu berapa. Jadi semua ubi merah yang terjadi ya. Kedelai kecil berapa dari semua kedelai kecil yang terjadi. Nah, tapi ada berapa jenis barangnya? Ini yang di sini langsung dikasih ya. Nah, bagaimana kalau ini tidak dikasih? Ya Anda yang harus menentukan kan. Nah, cara menentukannya ada 3 cara. Ini saya menjelaskan itu tadi ya. 3. Ini cara ketiga, cara paling muter ya. Mungkin cara pertama ini kita copy aja ya, barang ini kita copy. Di sini kita save ya. Nah, ini langsung saja disorot yang kita copy tadi. Kemudian pakai di data. Nah, ini pakai menu juga, ada namanya remove duplicate. Jadi klik remove duplicate, kolom E ya, oke. Nah, ini otomatis hanya tersisa jumlah barang yang sama ya. Ubi merah ada berapa? 1, 2 dan sampai 8. Sampai berapa? Sampai 7 ya. Ini sama kan? 7 juga. 1, 2 ya. Jadi jenis barangnya ada 7 ternyata ya. Ada 7. Nah, dengan cara remove duplicate. Atau cara kedua dengan nah ini yang sebetulnya jurus terakhir. Jurus terakhir karena jurus terakhir ini tidak hanya bisa mengisi jumlah gitu ya. Bahkan mengisi ininya juga bisa. Jurus pivot ya. Jurus pivot. Kalau pivot itu ya untuk berbagai macam keperluan sebetulnya ya.
jurus pamungkas gitu ya, pivot. Nah, caranya ini gampang saja. Kalau pivot juga sebetulnya gampang juga ya. Cuma ada yang masih belum tahu ya. Jadi pivot, kita klik di tempat yang kita mau simpan pivotnya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita ambil table range-nya. Ini bahkan kita ambil semua pun nggak masalah ya. Kadang-kadang kita perlu data beda-beda ya. Kalau kita ambil hanya yang kita ingat sekarang butuh, nanti ternyata butuh ada yang lain ya, nanti kita harus sort lagi. Jadi mending semua aja. Oke, terus klik aja oke. Apa ya? Nah tempatnya di sini. Nah, jadi kalau pivot ingin mengambil nama barang saja, ya ini aja tarik ke row. Jadi nama barang akan otomatis keluar. Ini sama juga ada 8, ada 7 ya. Kacang hijau. Nah. Cuma ini kan sudah diurutkan kali ya? Atau sama? Bedanya dengan atas? Nah, beda ya. Sudah diurutkan. Kacang hijau kedelai besar, ini urutan alfabet ya. Kalau ini kan tidak urut alfabet. Ini urut transaksi aja. Di sini paling atas kan ubi merah. Jadi dia baca dari atas ke bawah. Tidak diurutkan. Tapi kalau pivot sudah diurutkan langsung hasilnya ini. Oke, itu cara kedua ya. Jadi ini cara pertama pakai apa tadi? Pakai data remove duplikat ya. Yang ini pakai pivot ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini saya nggak tahu ya, tapi kayaknya saya pernah pakai yang seperti ini ya. Nggak tahu karena duplikat nggak bisa atau belum tahu ada bisa duplikat itu ya, dan atau sudah ada bisa pivot. Tapi saya pernah pakai ini, mungkin juga karena memang tidak bisa pakai duplikat dan atau pakai pivot gitu. Sehingga ya kita ada baiknya kita tahu, meskipun ini caranya jadi muter ya. Jadi caranya ini copy. Saya nggak tahu untuk kebutuhan apa ya, yang kemudian kok saya tidak pakai duplikat, tidak pakai pivot ini. Ini coba nanti, tapi mungkin insya Allah kalau tahu pas diperlukan yang ini bermanfaat juga ya. Meskipun caranya putar-putar ya. Jadi pertama caranya pakai sama dengan if ya, pakai if kita kasih ini di sini kasih angka dulu. Kita kasih nomor urut saja sih intinya. Nah, terus yang kita kasih ini dulu sih, sebelum ngasih nomor urut kita urutkan dulu ya. Urutkan dulu sesuai alfabet ya. Jadi sort, continue with current selection, sort ya. Kolom I. Nah, jadi kan ini udah urut ya. Nah, sesudah urut, nomor pertama kita kasih angka 1. Nah, kemudian di sini berubah jenis barang, berubah nomor kan. Nah, jadi kita kasih ini fungsi si if ya. If apa? If kacang hijau sama dengan kacang hijau atas ya. Yang kanannya nomor ini sama dengan atasnya isi kolom I itu gitu ya. Maka kita kasih angka yang sama dengan atas gitu ya. Tapi kalau beda, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi sudah kita nulis rumus, di bawahnya ini ada kelihatan nih. If logical test kan ya. Value if true, value if false. Nah, ini yang bisa kita panggil, tidak harus kita pakai wizard ya. Yang tadi saya tunjukkan di di slide-nya dosen koordinator itu kan pakai wizard ya. Kalau saya nggak pakai wizard, saya langsung saja menggunakan panduan pas ngetik ini ya. Jadi sesudah if kurung buka, nah yang berikutnya ini kita kasih logical test ya. Logical testnya jika baris ini I berapa ini? I4 ya, sama dengan baris atasnya ya, sama dengan I3. Nah, itu logical testnya. Jadi jika baris bawah sama dengan baris atasnya, maka kita berikan value if true. Kalau benar, apa yang kita lakukan? Nomornya kasih nomor yang sama dengan nomor baris atas ini kan. 1. Nah, terus kita kasih koma lagi.
Jadi lihat di sininya juga koma kan. Ini di beda komputer kadang-kadang bukan koma tapi titik koma. Ikuti aja, kalau di sini titik koma Anda kasihnya titik koma ya. Tapi di sini kan koma. Jadi kalau sudah selesai value if true kita kasih koma. Berarti yang ditebalkan di sini value if false ya kan. Value if false. Nah, kalau tidak sama kita kasih H3 ini ditambah 1 gitu ya. Angkanya dinaikkan gitu kan. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kacang hijau sama. Nah, yang berikutnya kan ikutin saja rumus atas itu ya. Jadi kita klik 2 kali di sini, nah, atau di copy ke bawah ya. Nah, jadi berubah jenis barang, berubah nomor. Nah, terus bagaimana untuk kita ambil yang jenis barang beda saja gitu ya. Kita bikin lagi if if lagi tapi ke angka sekarang ya. Jadi sama dengan if, nah, ini yang saya bilang ini 1 kan. Saya bilang ini putar-putar aja sebetulnya. If ini sama dengan ini, nah sekarang koma kan. Koma. Nah, kita kasih angka 1 aja kan untuk barang yang sama. Nah, jadi kalau sama dengan atas nomornya, ini kita kasih kosong nomor itu. Nah, kasih kosong itu caranya, kosong itu kita anggap sebagai sebagai karakter gitu ya. Jadi karakter teks ya, karakter teks tapi isinya kosong. Jadi kalau isinya bintang gitu ya, bintang itu harus diapit 2 tanda kutip. Nah, terus kalau kalau salah kita kasih angka atas itu ya. Angka mana? Kalau salah ya kita kasih angkanya gitu ya. Kan dia baru kan, berarti harus kasih di sini. Nah, kan jadi bintang ya. Nah, kita kan bukan bintang, sebetulnya tidak harus bintang ya. Kosong aja. Nah, jadi kalau kita copy ke bawah, nah yang keluar adalah data yang ini saja. Ini copy paste. Nah, Anda harus pastikan ini di copy paste dulu dengan value ya. Nah, kalau sudah copy paste value baru diurutkan. Sekarang diurutkan dengan menggunakan N itu ya. Ini putar-putar ya. Tapi kadang-kadang ada gunanya ini ya. Saya lupa untuk apa dulu. Nah, kita copy urut N. Nah, kan dapat sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cara putar-putar ya. Kalau mau putar-putar boleh. Ini untuk mendapatkan ini kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam, kedelai kecil, singkong, merah, ubi putih. Nah, karena untuk sum if kita tidak bisa ininya kita buat seperti itu tadi ya, dengan cara kalau dengan pivot ini bisa kita buat dengan langsung ya. Di pivot itu header barisnya ini langsung bisa kita buat juga. Tapi kalau sum if hanya bisa jumlahnya saja. Jadi sebetulnya kalau pakai sum if kurang ini juga ya, kurang karena produknya ini harus kita lakukan dengan cara yang lain. Nah, makanya kalau cara sapu jagatnya dengan pivot. Tapi karena kita ingin membahas sum if, maka kita coba juga dengan pengorbanan kita bikin produknya dengan cara lainnya. Jadi kalau dengan sum if kita tinggal ketik sama dengan sum if gitu. Nah, terus kurung buka ya. Nah, tadi kemudian kita klik tadi ya tanda efek ini kan. Nah, kalau saya tidak perlu tanda efek, langsung saja kan di sini di bawah ini ada range, kriteria, sum range ya. Jadi sekarang kita harus mengetikkan range. Range-nya yang mana? Nah, masuk ke data penjualan. Nah, range-nya ini adalah ini ya. Barang ini kan. Barang C1 sampai T17. Kemudian koma. Terus apa lagi? Kita lihat lagi di sini. Kriteria sekarang ya. Kriterianya yang sama dengan kacang hijau ini. Dari semua jenis barang itu, cari yang kacang hijau saja. Kemudian sum range.
Nah, jumlahkan range yang terkait dengan kacang hijau itu. Kita balik lagi ke data penjualan, sum range-nya adalah kuantitasnya misalnya ya. Kuantitasnya ini. Nah, udah 3 jenis. Kemudian enter. Nah, berarti kacang hijau jumlahnya 120 gitu. Nah, teman-teman mungkin ini ada yang langsung berpikir tinggal copy ke bawah ya. Nah, kalau di copy ke bawah nanti salah. Jumlahnya ada ya, tapi sebetulnya ini tidak benar isinya ya. Dari mana Anda bisa tahu tidak benar? Ya, Anda coba klik di sini ya. Ini coba tunjukkan bukan angka yang hadir tapi rumusnya ya. Di sini kan rumusnya ini sebetulnya. Tapi rumus ini bisa tampil juga di sel ini ya dengan cara kita klik F2 ya. Kalau di saya FN F2. Nah, ini kita lihat. Ternyata data penjualan yang menjadi range bukan C1 sampai C17 ya, tapi di sini C2 sampai C18. Jadi dari sini ke bawah sini. Sampai yang terakhir di sini. Ini ternyata C6 sampai C22 ya. C6 sampai C22 ya. Ada yang tidak ada barangnya sebetulnya, tidak ada transaksinya. Kenapa? Karena kita mengcopy dari sini, copy namanya referensi relatif ya, referensi relatif. Jadi ini kan C1 C17, kalau di copy ke sini berarti jadi C2 C18 karena kita copy di bawah C1 ke C4 ini. Jadi perintah kopinya itu adalah kopikan C1 C12 tapi di bawah di C5 ini ya. Maka dia akan ngopinya bukan C1 C12 tapi satu baris sesudah C1 adalah C2. Satu baris sesudah C17 adalah C18. Yang ini juga jadi dua baris sesudah C1 jadi C3 gitu ya. Dua baris sesudah C19 jadi C17 jadi C19. Nah, jadi untuk memastikan bahwa kita ngopi tetap ya barisnya yang kita tuju adalah baris C1 sampai C17 ya. Maka ini sebelum kita copy harus dikunci dulu. Kunci apanya? Kolomnya sih kan tetap nggak masalah ya, karena kita copy di kolom yang sama. Jadi yang kunci adalah barisnya. Caranya bisa langsung saja angka baris itu kita kasih $. Dolar ya. Tolong jangan pindah-pindah, ini saya kasih uang gitu ya. Jadi jangan pindah dari 1 dan 17 gitu ya. Kita kunci supaya dia tidak pindah, kan perlu biaya hidup ya. Biaya hidup berarti dikasih $, gitu ya. Nah, kalau ini kita copy ke bawah. Nah, kan beda kan hasilnya. Ini di sini tetap ya. Sampai yang bawah pun yang di copy tetap C1 C17. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Ternyata di sini D2 D18 nih. Yang di jumlah itu bukan, harusnya kan yang ini ya sampai D17 ya. Nah, tapi yang di sini adalah D18. Yang di bawahnya lagi D19, di bawah lagi D4 D20 ya. Yang ini D7 D23. Jadi ini juga ternyata harus dikunci ya, harus dikasih $, juga barisnya. Jadi D1 D17. Nah, sekarang saya kasih cara ngasih $, tapi bukan langsung dikasih $, gitu ya. Kita kasih pakai perantara. Nanti kasihan dia kikuk melihat kita ngasih $, langsung gitu ya. Jadi kita kasih lewat F4. Caranya ketik F4 saja di situ ya. Nah, saya tapi keyboardnya FM untuk ngetik fungsi F4 itu harus ketik Fn juga. Jadi dilihat keyboardnya apa untuk menulis F4 itu pakai Fn atau tidak. Kalau saya harus pakai Fn, jadi Fn M4. M4 ini ketik aja sekali, ternyata dia ngasih $, untuk baris maupun kolom ya. 2 kali tinggal baris saja. 3 kali $, untuk kolom saja. 4 kali $nya hilang.
balik lagi kita ketik lagi F4. Nah, dolar dua-duanya. Nah, jadi dia kita klik F4 berkali-kali itu nanti pindah-pindah. Jadi kita ambil yang mana aja terserah. Oh, yang ini ya udah kita berhenti, tidak ngetik F4 lagi. $1, $17. Enter gitu ya. Nah, jadi sekarang kita copy lagi juga ke bawah. Nah, berubah lagi ya karena yang dijumlahkan berbeda gitu ya, tadi dengan yang sekarang. Itu sum if ya caranya, dan bagaimana kita harus merubah-rubah referensial relatifnya ya, referensi relatifnya supaya jadi referensi absolut. Dalam hal ini absolut ke baris ya, karena yang di copy barisnya ke bawah. Sum if ya. Nah, satu lagi nanti pivot. Nah, sebelum saya jelaskan yang pivot, silakan saya beri kesempatan juga teman-teman untuk mencoba. Ada yang mau menunjukkan? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Siap, saya, Pak. Oke, ya silakan. Safan. Nah, menentukan kacang hijaunya dengan duplikat dulu coba. Di sebelahnya ya kita dulu. Ini sambil bicara nggak? Di mute, di unmute kalau sambil bicara. Sambil dijelaskan. Iya, ini kemudian untuk sum if sama dengan sum if. Saya terbiasa pakai ini sih, Pak. Kemudian klik data range-nya, shift control ke bawah, kemudian dikunci pakai Fn F4 kalau saya. Kemudian di kriteria klik tabel ini, kemudian sum range-nya kembali lagi ke data penjualan, ke kuantitas, control shift panah bawah, kemudian dikunci lagi pakai Fn F4. Kemudian oke. Ini tinggal tarik ke bawah. Ya, sudah, Pak. Oke, ya. Izin stop share, Pak ya. Ya. Oke, begitu ya. Silakan yang sudah bisa tulis huruf L, sekarang huruf L ya di chat. Bisa semua ya. 24, nah 25. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, sudah tahu semua ya.